I'm Mr. Worka, yang kali ini akan seperti biasa kembali melanjutkan serial Manhwa King Account. Nah, buat kalian yang belum sempat nonton bagian sebelumnya, silahkan ditonton dulu biar kalian enggak ngalor ngidul ketika mendengarkan ceritanya. Dan jika sudah, maka tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Dewa kuno keabadian yang muncul setelah Hyo mengalahkan Chaos sang pahlawan legendaris membuat Anissa si Black Loli dan Shuli si idol terheran-heran kenapa sosok sekuat dewa kuno langsung saja kabur tanpa sedikit pun menoleh ke belakang dan kembali ke sarangnya. Apakah itu dikarenakan ia takut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Hyo? Dan kini tepat di hadapan mereka juga terdapat sebuah portal masuk menuju lokasi di mana dewa kuno keabadian sebelumnya disegel. Tidak sesimpel seperti dungeon pada umumnya. Dari Anissa didapati jika tempat yang terdapat di dalam portal itu disebut dengan nama Dead Sleep Dreamland, yang menghubungkan Black dan dewa kuno. Sesuai dengan namanya, setelah masuk ke dalamnya seseorang akan terjebak selamanya di dalam suatu mimpi. Di tengah-tengah perbincangan, Shuli berinisiatif untuk menggunakan kekuatannya memindai ruang yang terdapat di balik portal. Dan dari situ pula Shuli mendapatkan beberapa hal, yakni pada awalnya di balik portal yang kini muncul di sana merupakan semacam dungeon buatan manusia. Tapi secara perlahan tempat tersebut diubah dan dikikis oleh kekuatan dewa kuno yang disegel di dalamnya. Di dalam pikirnya, Hyo merasa kalau kemampuan Shuli sangat bermanfaat dan dia juga nampaknya sudah semakin mahir menggunakannya. Sesuatu yang berkaitan dengan mimpi, Hyo sebenarnya sudah beberapa kali dihadapkan dengan permasalahan semacam ini, dan itu biasanya cukup merepotkan. Hyo cuma bisa berharap setelah masuk ke dalamnya tidak ada hal yang aneh-aneh yang muncul nantinya. Mengingat kejadian sebelumnya, Anissa merasa agak canggung ketika ia membahas tentang Hyo yang masuk dan melihat ingatan masa lalunya. Iya, maaf deh, sebenarnya Hyo tuh nggak punya kebiasaan intip-intip ingatan orang lain. Tapi cuma itu cara yang bisa Hyo lakukan untuk menyadarkan Anissa pada situasi sebelumnya. Hyo juga tidak menyangka kalau Anissa sebenarnya merupakan kakak dari Black yang versi sempurnanya. Pantas saja si Loli sangat ingin menyelamatkannya. Tidak apa-apa kok, kata Anissa yang sadar kalau berkat Hyo lah ia masih bisa terselamatkan. Karena belum memperkenalkan diri dengan benar, si Loli pun langsung berkata, nama Anissa, Putri Chaos dan Black pertama generasi pertama. Sedangkan adiknya sendiri juga punya nama, tapi menurutnya untuk sekarang nama sang adik tidak terlalu penting untuk dibahas. Karena yang terpenting ialah setelah bisa mengalahkan Chaos dan dewa kuno keabadian, maka sang adik bisa sepenuhnya terbebas dari mimpi buruknya. Apakah kau juga ingin membantu? Tanya Anissa. Tentu saja, kata Hyo dengan semangat. Karena bagaimanapun juga dewa kuno merupakan salah satu alasan mengapa Hyo datang ke zona timur. Sama halnya dengan Shuli yang juga berniat untuk memberikan bantuan. Ya, memang Shuli diizinkan untuk membantu, namun untuk perjalanan selanjutnya wanita tersebut diminta agar tetap tinggal di sana, kata Hyo. Sangat aneh menurut Shuli, kenapa dia tidak boleh ikut, padahal ia memiliki kemampuan yang berhubungan dengan dungeon, dan seharusnya itu akan sangat membantu ketika Hyo berada di dalam dungeon. Memang itu masuk akal, akan tetapi dalam aksi selanjutnya besar kemungkinan mereka akan secara langsung bertatapan dengan dewa kuno. Dan pertarungan dewa kuno masih terlalu berbahaya bagi si idol. Jika terjadi sesuatu kepada Shuli, Hyo tidak tahu lagi harus menjelaskan apa kepada Nona Huayue. Hyo juga meminta Shuli untuk tidak khawatir dan berjanji jika dirinya akan segera kembali secepat mungkin. Dan setelah situasi kondusif, Hyo juga sangat ingin mendengar album terbaru dari si idol. Dan itulah cara bagaimana Hyo bisa meyakinkan Shuli agar tidak ikut masuk ke dalam dungeon. Dengan begini maka Hyo bisa leluasa karena tak lagi membawa beban. Tepat di depan portal masuk, Anissa sekali lagi bertanya apakah Hyo sudah siap. Terdapat kemungkinan jika yang akan menanti keduanya merupakan suatu jebakan. Dan dengan tenang Hyo berkata tidak masalah. Justru yang Hyo pikirkan sekarang adalah Hyo bisa saja kerepotan kalau si dewa kuno main petak umpet seperti sebelumnya. Anissa agak iri dengan Hyo yang terlihat sangat tenang, berbeda dengan dirinya yang kini merasa sangat gugup. Dan tak lama setelahnya keduanya pun masuk ke dalam portal, sementara Shuli tetap tinggal di dalam ruang laboratorium rahasia menunggu kepulangan sang jagoan. Tepat setelah masuk ke dalamnya, Hyo langsung mendapatkan sebuah tugas. Dia diminta untuk memberikan bantuan kepada sang pemilik mimpi untuk mengalahkan dewa kuno yang abadi. Kota yang sedang mengalami kekacauan, pemandangan mengerikan, itulah yang kini sedang Hyo saksikan. Pemilik mimpi? Apakah tempat ini adalah mimpi adikmu? Tanya Hyo kepada Anissa.
Ya bisa jadi, karena dungeon mimpi kematian ini bisa mewujudkan secara lanskap mental milik seorang. Tak berselang lama mulai terbentuk retakan besar di arah langit dan dari dalamnya terasa pancaran kekuatan yang begitu mengerikan. Pemandangan seperti ini juga pernah beberapa kali Yeu lihat secara langsung. Dan ya, itu merupakan sebuah pertanda bahwa sosok dewa kuno akan segera muncul di sana. Dari retakan tersebut turun sosok raksasa yang seluruh tubuhnya berwarna hitam. Kekuatan kelam mengerikan yang berasal darinya membuat Yeu memiliki keyakinan penuh bahwa itu merupakan sang dewa kuno keabadian, salah satu dari dewa kuno yang terdapat di zona timur. Tak jauh dari sana terlihat pula orang-orang dari sekte sesat yang bertugas untuk memanggil dewa kuno tersebut. Seperti biasa mereka menggunakan magic kristal darah yang berasal dari darah manusia untuk bisa melakukan ritualnya. Mereka semua bersujud dan memohon kepada si dewa kuno untuk bisa membawa keselamatan pada dunia yang mereka tinggali, dunia yang dianggap sudah sangat rusak. Para manusia kerdil, kalian semua telah bekerja keras untuk memanggilku, dan karena kalian sangat haus akan kekuatan keabadian, maka aku akan memberikannya, kata si dewa kuno yang terlihat membentuk gumpalan kekuatan hitam bersinar di tangannya. Death Ball. Itulah serangan yang kemudian dilepaskan oleh si dewa kuno keabadian tertuju kepada orang-orang sesat. Kota yang sedang mengalami kekacauan terlihat semakin kacau setelah terkena efek dari ledakan yang tercipta, membuat sebagian besar tempat berubah menjadi medan pasir yang luas. Di sisi lain, Yeu dan Anissa berhasil selamat dari ledakan kekuatan keabadian tersebut dengan menggunakan kekuatan sang penguasa bintang. Akan tetapi setelah Yeu melepaskan barir yang melindunginya, keduanya tahu-tahu sudah dikepung oleh makhluk-makhluk aneh seperti zombie. Bila melihat dari bentukannya yang seperti manusia tapi juga memiliki sebagian tubuh monster, membuat Yeu sadar, pasti dari para makhluk-makhluk inilah Chaos mendapatkan inspirasi untuk menciptakan Black Legion, dan pada akhirnya pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Di tengah-tengah perbaguhan taman, Anissa meminta Yeu untuk langsung saja berhadapan dengan si dewa kuno, sementara si Loli sendirilah yang akan mengurus para ikan teri di sana. Namun Yeu merasa ia belum harus bertindak untuk sekarang karena sosok pemilik mimpi yang disebutkan oleh sistem sebelumnya masih belum menunjukkan dirinya. Ketika Yeu menatap ke arah lawan, ia bisa melihat terdapat dua cahaya emas yang sedang bergerak melesat menuju ke arah dewa kuno dengan kecepatan tinggi. Dan setelah dilihat secara seksama, ternyata dua cahaya tersebut berasal dari dua sosok pahlawan legendaris yang kini berada di masa-masa keemasan mereka. Dia adalah Chaos level 500 yang terlihat sedang naik burung, dan juga Muyu level 500 yang sedang terbang menggunakan sebuah benda, dan benda tersebut ialah artefak kuas ajaib yang sudah pernah kita lihat sebelumnya, teman-teman. Keduanya datang dengan begitu tergesa-gesa, dan sayang sekali amat sangat terlambat karena para sekte sesat sudah terlebih dahulu memanggil dewa kuno ke sana. Yeu juga heran bila menilai dari situasi saat ini, jelas tempat yang Yeu dan Anissa singgahi kali ini bukanlah mimpi Black, melainkan Chaos. Apa penglihatan ini juga dikatakan sebagai mimpi? Karena seharusnya apa yang terjadi merupakan momen nyata yang pernah terjadi di masa lalu. Aneh sekali. Dalam upaya untuk menumbangkan sang dewa kuno, Chaos tanpa berlama-lama maju dan memulai serangan dengan memanggil golem batu dan beberapa naga emas. Makhluk-makhluk tersebut dikerahkan untuk melakukan serangan fisik secara langsung. Tak tinggal diam begitu saja, di arah belakang Muyu dengan menggunakan kuasnya mulai menggambar beberapa batuan bersinar yang ia sebut sebagai susunan deteksi sinar yang bisa melemahkan lawan ketika susunan tersebut ditempatkan di sekelilingnya. Tapi nyatanya serangan combo yang dilepaskan oleh kedua orang tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerusakan terhadap sang dewa kuno. Setelah terdaratkan, serangan mereka seakan-akan seperti diserap oleh semacam kekuatan yang misterius. Ternyata itu merupakan efek dari kemampuan Black Hole Ketiadaan, jurus yang secara diam-diam juga sudah diaktifkan oleh musuh. Ketika bentuk dari Black Hole semakin membesar, makhluk-makhluk summoning Chaos pun terhisap ke dalamnya. Begitu pula dengan Chaos yang tersedot karena posisinya kini sedang berdekatan dengan si dewa kuno. Dasar serangga yang mengganggu, kau tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Jadi sekarang aku akan membuatmu musnah dalam ketiadaan, kata sosok raksasa tersebut. Melihat Chaos yang berada dalam posisi berbahaya, Muyu pun mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi sebelum Muyu berhasil menyelamatkan rekan yang satu itu, muncul sambaran ledakan energi kebiruan dari arah lain menghancurkan Black Hole Ketiadaan sekaligus menyelamatkan Chaos. Siapa kau? Tanya Muyu ketika ia menengok dan melihat sosok sang pemberi bantuan, dan dia adalah Yeu yang masih dalam mode penguasa bintang. Sementara Yeu sendiri berkata jika dia datang untuk memberikan bantuan kepada dua pahlawan tersebut. Kalau mau kenalan lanjut nanti saja, karena sekarang mereka sedang berada di tengah-tengah pertarungan. Dewa kuno keabadian yang sedikit mencicipi kekuatan Yeu ketika dibuat agak ngeri. Dia sangat paham bahwa itu merupakan kekuatan bintang yang bersumber dari Shadow Star, musuh bebuyutan dewa penghancur.
Dan bukan hanya itu saja, dewa kuno yang satu ini juga bisa merasakan kekuatan dewa kuno lain yang berasal dari dalam diri Yu. Sangat aneh menurutnya. Sementara di dalam pikir Yu, dewa kuno yang kini ia temui cuma sekedar proyeksi dari ingatan kaos. Yu tidak bisa membuatnya sebagai koleksi karena itu bukan yang asli, cuma proyeksi saja. Iya sih, dan dalam hal ini tidak masalah apakah Yu atau para pahlawan yang mengeksekusinya. Yang perlu ia lakukan hanyalah membantu para pahlawan mengalahkan sosok tersebut sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh sistem. Melakukan serangan lanjutan. Dari kejauhan Yu melepaskan beberapa sabatan pedang cahaya bulan. Serangan dari Yu sama sekali tidak bisa dihindari oleh si dewa kuno yang langsung dibuat kewalahan. Kaos merasa sangat amazed ketika melihat kekuatan Bang MC yang sangat kuat. Kekuatan yang bisa dengan mudah menekan dewa kuno keabadian secara sepihak. Benar-benar tidak masuk akal kekuatan itu. Tapi dia tidak hanya akan dia menonton saja. Walaupun tidak terlalu dibutuhkan, dia akan turut memberikan bantuan. Di sampingnya Muyu berpikir kalau sosok tak dikenal yang tiba-tiba memberikan pertolongan kepada mereka kini memberikan perasaan kepadanya, sebuah perasaan yang sangat familiar akan tetapi penampilannya sangat berbeda. Dan ya, teman-teman, yang dimaksudkan oleh Muyu di sini adalah masternya alias Yu. Namun di sini dia belum bisa mengkonfirmasi apakah itu memang masternya ataukah bukan. Pertarungan pun terus berlanjut. Dominasi dari kekuatan Lord of the Stars ditambah dengan serangan dua pahlawan legendaris benar-benar membuat dewa kuno keabadian dibuat tidak berdaya. Jangankan melakukan counter, bertahan saja sangat sulit baginya. Karena tidak memiliki harapan untuk menang, sang dewa kuno kemudian balik badan menjauh dari pertarungan. Ia berniat untuk kabur melalui retakan yang masih belum tertutup. Kenapa aku sangat sial, baru saja datang ke dunia ini, tapi malah bertemu dengan dia, kata sosok hitam tersebut. Tak membiarkan si dewa kuno kabur begitu saja, Muyu kembali menggunakan kuasnya untuk menggambar rantai emas pengekang dewa kuno. Berguna untuk membatasi pergerakan lawan dan sebagai serangan penghabisan, Kaoslah yang mendapatkan perannya. Kaos melompat dari tunggangannya sambil melepaskan sebuah tebasan samurai tepat ke arah kepala sang dewa kuno. Dan di tengah-tengah serangannya, ia sedikit memikirkan tentang penderitaan dari kematian. Sedangkan yang akan ia tebas memiliki semacam kekuatan keabadian. Setelah sebentar memikirkan hal tersebut, tiba-tiba saja Kaos menyingkirkan pedangnya dan malah mengaktifkan magic tipe penyegelan. Dewa kuno yang sudah terlihat melemah sama sekali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa melepaskan diri dari kemampuan Kaos. Dan pada akhirnya sang dewa kuno pun berhasil tersegel di dalam bongkahan kristal hitam berukuran kepalan tangan milik Kaos. Kristal hitam yang sama dengan yang digunakan untuk memanggil Black Legion, namun memiliki ukuran yang lebih besar. Nampaknya yang baru saja ditunjukkan oleh Kaos ialah metode penyegelan khusus yang memang diperuntukkan kepada para dewa kuno, pikir Yu. Menunjukkan jika sedari awal para pahlawan ini memang sudah memiliki persiapan untuk menghadapi para dewa kuno yang muncul ke bumi kapan saja. Muyu kemudian menghampiri Kaos sambil marah-marah sebab bukan menghabisinya. Di saat itu juga Kaos malah menyegel si dewa kuno. Kaos melakukan langkah terakhir untuk menyingkirkan pedangnya. Apakah itu untuk mengubah artefak yang digunakan untuk membunuh dewa kuno? Jika artefak yang ia miliki memang bisa memberikan dampak besar bagi dewa kuno, kenapa Kaos tidak menggunakannya sejak awal? Apakah terdapat batasan dalam penggunaannya? Ataukah memang Kaos tidak berniat untuk menghabisi dewa kuno sejak awal? Itulah yang kini sedang dipikirkan oleh Bang MC. Kaos sendiri beralasan jika ia tidak membunuh si dewa kuno setelah berpikir kalau memanfaatkan kekuatan makhluk tersebut dirasa lebih berguna. Namun tetap saja Muyu tidak bisa menerimanya begitu saja. Terlebih lagi dari awal mereka sudah sepakat bekerja sama untuk menghabisi dewa kuno. Dengan emosi Muyu bertanya apakah Kaos ini ingin menghidupkan kembali anggota keluarga serta rekan-rekannya yang telah gugur dalam pertarungan, di mana Kaos masih belum bisa merelakan kepergian mereka semua. Menggelengkan kepala, Kaos pun menjawab jika ia sudah melupakan hal-hal itu setelah menyadari kebenaran bahwa masa lalu takkan mungkin bisa diubah kembali. Dan sekarang ia ingin mempelajari kekuatan para dewa kuno yang abadi, menggunakan kekuatannya untuk memperjuangkan masa depan bagi seluruh umat manusia. Debat di antara keduanya pun semakin memanas. Bagi Muyu, kekuatan dewa kuno sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh orang biasa. Ya, memang itu berlaku bagi orang biasa, kata Kaos. Maka dari itulah pahlawan sepertinya yang harus memikul tanggung jawab melakukan penelitian demi menyelamatkan umat manusia. Perkataan yang dilontarkan oleh Kaos sama seperti yang Yu dengar sebelumnya. Dia masih bersikeras bahwa memanfaatkan kekuatan dewa kuno adalah satu-satunya jalan keluar bagi umat manusia. Tapi Yu masih belum tahu sebenarnya keadaan apa yang membuat pahlawan tersebut malah berubah menjadi ilmuwan gila di waktu yang nyata. Sementara Muyu dari terakhir kali pertemuan dengan Bang MC kini sudah benar-benar berubah. Dia menjadi terlihat penuh dengan gairah dan jadi orang baik. Cukup mengejutkan bagi Yu.
Di tengah-tengah perdebatan yang sedang berlangsung, ruang dan waktu tiba-tiba saja terhenti. Bersama dengan itu, sistem dungeon meminta Yeo untuk memilih salah satu pihak dari dua pahlawan yang akan ia bantu. Secara pribadi, Yeo tentu saja sangat ingin membantu Muyu, tetapi bila melihat dari perkembangan sejarah yang sudah terjadi di kehidupan Yeo, Chaoslah yang akan mendapatkan keinginannya. Jadi untuk amannya sekarang Yeo akan memilih untuk membantu Chaos. Tepat setelah Yeo memilih untuk membantu Chaos, Muyu tiba-tiba langsung pasang badan kepada Yeo yang dianggap ingin memberikan bantuan kepada Chaos. Meskipun Yeo sangat kuat, Muyu tidak akan tinggal diam melihat kekuatan dewa kuno malah disalahgunakan. Padahal Yeo di sini belum berkata apa-apa, tapi sudah didakwa. Nampaknya pilihan yang ia ambil sebelumnya menjadi pilihan penting untuk melanjutkan plot yang tersedia. Boom, ledakan pun terjadi. Tercipta dari benturan serangan di antara kekuatan Lord of the Stars melawan pahlawan pertama Muyu. Seperti yang sudah diperkirakan sedari awal, kekuatan sang penguasa bintang yang terlalu OV sama sekali bukan tandingan Muyu, yang pada akhirnya dibuat jatuh tersungkur sampai ia tak lagi bisa melanjutkan pertarungan. Muyu sekarang sudah merasakan sendiri kesenjangan kekuatan yang terlalu jauh di antara mereka berdua. Sementara Yeo mau tidak mau harus melawan karena tiba-tiba Muyu ngajakin buat baku hantam dan melakukan serangan awal. Sepertinya aku sudah salah besar. Ternyata kau bukanlah dia. Kalau itu Yeo, kau pasti tidak akan pernah melakukan hal seperti ini, kata Muyu. Karena sudah dipecundangi, Muyu mengakui kekalahannya dan dengan patuh ia akan membiarkan Chaos untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Akan tetapi jika masalah yang ditimbulkan oleh Chaos semakin membesar di kemudian hari, selanjutnya Muyu tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan kemudian Muyu pun beranjak pergi dari TKP. Di tengah-tengah kepergian Muyu, Yeo sempat berpikir kemana perginya orang tersebut di waktu-waktu yang nyata. Muyu tidak pernah muncul kembali setelah Chaos menjalankan eksperimen gilanya. Chaos selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Yeo karena sudah memberikan bantuan. Sebenarnya Chaos sendiri tidak ingin melakukan pertengkaran dengan teman-temannya seperti ini. Akan tetapi demi idealismenya, ia tidak memiliki pilihan lain untuk melakukannya. Yeo bertanya lalu apakah yang akan dilakukan oleh Chaos untuk selanjutnya. Sambil bersimpu di hadapan Yeo, Chaos mengungkapkan jika selanjutnya ia akan membangun kembali sebuah kota di tempat yang sudah hancur ini, menggunakannya sebagai basis pangkalan sambil terus mempelajari kemampuan dewa kuno keabadian. Dengan percaya diri ia berjanji suatu hari nanti dia akan mengubah tempat ini menjadi tempat terakhir yang sangat aman bagi umat manusia. Black Loli yang tiba-tiba muncul mengatakan meskipun Yeo sudah membantunya, tapi si Loli tidak mempercayai Chaos. Mengingat dewa kuno bisa merusak pikiran seorang, apakah yang akan dilakukan oleh Chaos jika suatu hari ia mengalami kejatuhan? Chaos mengangkat tangan untuk membuka ruang penyimpanan dan mengeluarkan sebuah Great Sword dari dalamnya. Chaos berkata Muyu sendiri pernah menggunakan artefak Yuanchu yang bernama Tulang Waktu untuk melawan dewa kuno. Akan tetapi artefak tulang waktu sekuat itu saja masih belum cukup untuk bisa sepenuhnya membunuh dewa kuno. Itulah mengapa Chaos melakukan perjalanan melintasi benua untuk mengumpulkan bahan-bahan dan juga blueprint yang masih ada kaitannya dengan keabadian. Dan kemudian menggunakan alkimia untuk menggabungkannya dengan artefak replika tulang waktu, sampai terciptalah artefak yang sekarang ia sedang genggam. Sebuah pedang yang sengaja dibuat khusus untuk memotong keabadian dan diperuntukkan untuk menghadapi para dewa kuno. Apakah pedang ini? Kata Black Loli. Pedang tersebut tidak hanya tajam namun juga bisa menonaktifkan kekuatan dewa kuno yang abadi. Benda tersebut kini akan dipercayakan kepada Yeo, dan bila suatu saat Chaos mengalami kejatuhan, ia mau Yeo menggunakannya untuk memotong semua yang sudah ia perbuat. Pada kenyataannya Yeo sendiri tidak bisa mendapatkan pedang tersebut, sama halnya seperti Chaos yang tidak pernah menggunakannya di waktu yang asli. Tepat ketika Yeo menerima pedang tersebut, tiba-tiba saja terjadi gempa. Ruang mimpi mengalami keruntuhan. Yeo bertanya kepada Anissa apakah ia baru saja membuat pilihan yang salah. Sama sekali tidak memberikan jawaban, si Loli malah terdiam begitu saja. Hei, kenapa kau malah teralihkan di saat seperti ini? Kata Yeo yang menyadarkan Anissa bengong dan memintanya untuk pegangan erat-erat. Dan kemudian keduanya pun terjerumus ke dalam lubang yang sangat gelap. Yeo dan Anissa kini dipindahkan ke tempat yang sangat tidak asing, dan tempat tersebut adalah lembaga penelitian rahasia zona timur. Tepat di hadapan mereka juga ada Chaos yang terlihat berada dalam kondisi primanya. Apakah Yeo dan Anissa sudah keluar dari mimpi kematian? Nampaknya belum. Sambil melepaskan makhluk-makhluk buatannya ke arah jagoan, Chaos berkata ia benar-benar tidak menduga setelah 100 tahun berlalu sekarang Yeo kembali muncul. Di sini Chaos juga sudah membatalkan secara sepihak perjanjian di antara mereka. Ia tidak mau menghentikan penelitian yang sudah hampir selesai. Dungeon salinan mimpi tersebut nampaknya sudah membuat Yeo melompati waktu ke 100 tahun kemudian. Dan setelah tiba di tempat ini, Yeo masih belum menerima tugas. Jadi untuk sekarang ia akan membungkam Chaos terlebih dahulu.
Hyo bergerak dengan cepat menghancurkan kelompok Black Legion dan berhasil mendekatkan jaraknya dengan Chaos, mencokotnya dan memojokkannya ke arah dinding dengan keras. Dengan begitu maka Chaos sudah tak lagi bisa kemana-mana. Pada momen-momen tersebut kembali muncul notifikasi. Hyo kembali diharuskan memilih salah satu di antara dua pilihan, yaitu menghabisi Chaos ataukah membiarkannya. Walaupun Chaos memiliki niat yang baik, tapi dosa yang sudah ia lakukan terlalu parah. Itulah mengapa di sini Hyo memilih untuk menghabisinya. Hyo mencokot kepala pria tersebut sampai meledak dan Chaos pun mokat begitu saja. Hyo di sini meminta Anissa untuk tidak khawatir karena yang baru saja Hyo babat hanyalah salinan, bukan yang asli. Setelah mereka berdua keluar, Hyo akan menyerahkan Chaos yang asli kepada Anissa. Ia bisa berbuat apapun kepada ayahnya nanti. Menuju akuarium penelitian, Anissa kemudian menebasnya untuk menolong Black alias sang adik yang menjadi bahan utama dari penelitian Chaos dan kemudian meletakkannya di permukaan. Dengan demikian maka semuanya akan segera berakhir. Itulah anggapan Anissa yang berpikir jika mereka akan segera dikirimkan kembali ke dunia nyata. Tepat di hadapan keduanya juga muncul sebuah portal dan tanpa berlama-lama mereka pun masuk bersama-sama ke dalamnya. Ketika Hyo membuka kedua matanya, ia langsung dihadapkan dengan pemandangan yang benar-benar tidak bisa dipercaya. Laboratorium yang menjadi lokasi masuk portal sebelumnya kini sudah benar-benar hancur. Kondisi zona timur sangat berbeda seperti sebelumnya. Yang sebelumnya utuh kini rata dengan tanah. Kobaran api menyala di mana-mana. Tak terdapat satupun tanda-tanda kehidupan di sana yang bisa Hyo rasakan. Melihat-lihat area sekitar, Hyo mendapati Anissa dan adiknya mati. Paman Xiaochen mati di bawah runtuhan. Shulu mati, Yinhuan mati. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa semua orang malah mati? Namun di antara mereka masih ada satu yang masih hidup, bukan kawan, melainkan lawan. Dan dia adalah sang dewa kuno keabadian. Dan besar kemungkinan kalau dialah yang sudah membuat semua orang di zona timur wafat. Saking emosinya Hyo tanpa berlama-lama langsung saja ulti. Tebasan pedang besar cahaya bulan dengan cepat langsung terdaratkan ke tubuh sang dewa kuno, membunuhnya dalam satu serangan. Tepat setelah tubuh dewa kuno menyebar di udara dan perlahan menghilang, muncul notifikasi yang berisikan bahwa Hyo kini sedang berada dalam krisis kebuntuan dungeon. Tak ada lagi pilihan yang tersedia, sehingga sistem memintanya untuk menggunakan mekanisme memundurkan ruang dan waktu untuk bisa kembali ke cabang pilihan yang sebelumnya. Hampir mati jantungan Bang MC. Kirain dia sudah di dunia nyata, ternyata dia masih ada di dalam dungeon toh. Karena tidak ada pilihan yang tersedia, sistem selanjutnya mengirimkan Hyo kembali ke cabang pilihan yang seharusnya. Mengingat dungeon ini dipengaruhi oleh kekuatan dewa kuno, sepertinya dewa kuno keabadian mencoba untuk menipu Hyo. Dia berpura-pura lemah agar Hyo bisa masuk ke dalam jebakan yang ia persiapkan. Sebelum bisa sepenuhnya membungkam makhluk yang satu itu, Hyo berjanji jika dirinya tidak akan pernah mengakhiri semua ini. Dan itulah ending dari King Account kali ini. Cry baby cry. Karena saya mendapatkan kabar kalau King Account yang biasanya 2 chapter seminggu sekarang malah jadi 1 seminggu kayak komik-komik lain teman-teman. Jadi biar saya bisa bikin video dengan durasi kayak biasa, jadwal jadi 2 minggu ya. Atau boleh juga 1 bulan sekali biar durasinya mantap.